Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Kenalkan, nama saya Istiani dari SD Negeri Peloso Malang 1, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita, yaitu Molly, Monyet Serakah. Kita simak ya ceritanya. Molly adalah seekor monyet yang sangat terkenal karena sifat buruknya yang pelit dan serakah. Setiap kali punya makanan, Molly selalu menikmatinya sendiri. Ia tidak pernah mau berbagi dengan temannya. Di samping itu, Molly juga suka merebut makanan milik temannya, terutama teman-temannya yang bertubuh kecil dan lebih lemah darinya. Karena sifat buruknya itu, Molly dijauhi oleh teman-temannya. Mereka tidak mau berkawan dengan Molly. Sebenarnya sudah banyak teman-teman yang menasihati Molly agar ia mengubah sifat buruknya itu. Akan tetapi, si Molly tidak peduli dengan semua nasihat teman-temannya. Ia tetap tidak mau berubah. Pada suatu hari, diadakan musyawarah yang diikuti oleh seluruh hewan yang tinggal di hutan itu. Musyawarah itu langsung dipimpin oleh harimau si raja hutan. Wahai rakyatku, ketahuilah bahwa kita mengadakan musyawarah ini adalah untuk membicarakan mengenai kebun buah-buahan kita yang sekarang sudah banyak yang masak. Oleh karena itu, saya ingin meminta pendapat kalian. Kapan sebaiknya buah-buahan itu kita panen? Ujar harimau berwibawa. Mendengar penjelasan harimau, Molly langsung angkat bicara. Saya usul, bagaimana jika kita panen sekarang saja? Baginda Raja, saya siap untuk memanjat pohon buah-buahan itu. Semua temannya mencela si Molly. Kau hanya memikirkan perutmu sendiri, ujar si kancil. Saya khawatir jika ada di antara kita ini secara diam-diam mendahului memanen buah-buahan itu sebelum tiba waktu yang telah disepakati bersama. Molly mencoba mencari muka di hadapan sang raja. Dasar serakah. Mungkin kamu sendiri yang akan melakukan hal itu. Beruang menimpali dengan nada mengejek. Cukup. Hentikan perdebatan kalian. Harimau berteriak. Sekarang kita kembali ke permasalahan semula. Kapan kita sebaiknya memanen buah-buahan itu? Kembali harimau meminta pendapat rakyatnya. Saya usul, bagaimana jika kita panen besok saja, Baginda? Angsa mengusulkan. Bagaimana? Apakah usul angsa dapat diterima? Tanya harimau. Sejenak semua terdiam. Masing-masing masih mempertimbangkan usul angsa. Akhirnya rusa mengungkapkan pendapatnya. Saya kurang setuju dengan usul angsa. Menurut saya, sebaiknya buah-buahan itu kita panen 3 hari lagi. Sedangkan 2 hari sebelumnya dapat kita gunakan untuk mempersiapkan segala peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan pada saat ataupun setelah panen. Rusa menguraikan pendapatnya. Bagaimana? Setujukah kalian dengan pendapat si rusa? Setuju, jawab semuanya serentak seperti dikomando. Hanya Molly yang tidak ikut bersuara. Ia hanya diam kecewa karena usulnya ditolak. Dalam hati, dengan didorong nafsu serakahnya, Molly tetap membuat suatu rencana. Keesokan harinya, sejak pagi semua sibuk mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk memanen buah-buahan. Ada yang membuat keranjang,
ada yang membuat galah untuk menjolok, dan ada juga yang membuat lumbung untuk menyimpan hasil panen. Ketika teman-temannya sibuk bekerja, Molly melaksanakan rencananya. Tanpa sepengetahuan teman-temannya, ia pergi ke kebun buah-buahan. Monyet serakah itu akan mendahului memanen buah-buahan. Beberapa keranjang ia bawa untuk tempat buah-buahan yang akan ia petik. Sesampai di kebun, Molly bersorak gembira. Ia saksikan berbagai macam buah-buahan, sudah banyak yang masak. Ada mangga, pisang, rambutan, belimbing, jambu air, jeruk, dan sebagainya. Semua tampak ranum dan menggiurkan. Molly sampai kebingungan untuk memilih buah apa yang akan ia ambil terlebih dahulu. Molly secara berurutan memetik pisang, mangga, rambutan, jeruk, belimbing, dan sebagainya. Ia makan buah-buahan itu sepuas-puasnya. Keranjang yang tadi ia bawa semua telah diisi oleh buah-buahan. Berbagai macam buah-buahan telah ia petik, hanya jambu air yang belum. Sementara itu, perut Molly sudah membesar karena kekenyangan. Lihat, perutnya sudah besar. Sebenarnya ia merasakan kalau perutnya sudah berat dan sulit untuk dibawa berjalan. Namun, dasar serakah, ketika melihat buah jambu air yang masak, ia tidak dapat menahan nafsu serakahnya. Molly pun memanjat pohon jambu air yang tumbuh di pinggir sungai itu. Setelah sampai di atas, Molly mulai menikmati buah jambu air yang segar. Sambil duduk santai di dahan yang menjuntai di atas sungai, Molly terus saja makan. Ia tidak peduli dengan perutnya yang semakin buncit. Setelah merasa tak kuat lagi untuk makan, barulah Molly berhenti. Ia pun berniat turun. Dengan susah payah, Molly berdiri. Perutnya terasa mual dan kepalanya pusing. Sambil sempoyongan ia mulai melangkah. Baru saja mau melompat, Molly terpeleset. Beruntung ia masih sampai sempat menyambar salah satu ranting pohon jambu. Molly pun berpelan-pelan. Karena perutnya yang besar, ia tidak bisa meloncat seperti biasanya. Dalam suasana panik, Molly berusaha bertahan agar tidak jatuh. Akan tetapi, ranting jambu yang dipegangnya tidak cukup kuat untuk menahan beban yang berat. Ranting itu pun patah. Molly pun jatuh ke sungai. Molly berusaha berenang ke tepi. Perutnya yang kekenyangan terasa berat. Akibatnya, ia tidak dapat berenang dengan bebas seperti biasanya. Tubuhnya timbul tenggelam diseret arus sungai yang deras. Molly berusaha bertahan. Ia berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengar teriakannya. Tidak ada satupun teman-temannya yang berada di sekitar sungai. Mereka semua sedang sibuk mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk memanen buah-buahan. Beberapa saat kemudian, Molly mulai kehabisan tenaga. Perutnya semakin menggembung karena meminum air sungai. Ia tidak mampu lagi bertahan. Akhirnya, Molly menemui ajalnya. Itulah balasan bagi yang berlaku serakah. Demikian cerita tentang Molly yang serakah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat serakah. Ya sahabat semua, semoga cerita tadi
memberikan pengalaman dan pelajaran buat kita bahwa serakah itu akan membawa akibat yang buruk. Demikian cerita tentang Molly monyet yang serakah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sahabat FTLSN. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.